AI ya. Jadi buka AI-nya dulu, terus pencet yang create new buat new dokumen. Nah, kalau udah kayak gini, di custom, ini yang untitled, ini diganti, bisa enggak. Ini diganti, saya ganti jadi book. Karena ini mau buat sketsabooknya gitu. Terus ini diganti ukurannya 1280, ini jadi pixel. Nah, udah kayak gini, karena saya mau ambil buku, tumpukan buku, jadi saya ambil gambar buat jadi sketsanya dulu. Nah, ini gambarnya itu tinggal pencet file terus open atau Ctrl+O. Nah, ini udah. Ini bisa terus kita tracing pakai pen tool. Ini kelihatan kan ya, pen tool tuh yang mana. Nah, ini lagi disesuaikan aja, ikutin sampai nanti kebentuk kerangkanya gitu. Karena ini lumayan lama ya bikin kerangkanya, jadi kerangka sketsanya, jadi saya ambil yang udah jadi, nanti bisa saya kasih di description box. Nah, udah, ini di layers, karena ini mau ini kan di lock. Nah, ini nanti dibuka dulu dari sini, terus di ungroup, itu kalau itu pencet aja select all, terus klik kanan, terus nanti muncul. Nah, ini juga ngambil dokumen yang udah jadi buat ngambil warnanya. Nah, ini tuh di drag itu tinggal di select all, terus dipencet, terus diarahin ke file sebelahnya. Nah, ini di ungroup dulu biar bisa di satu-satu gitu sketsanya. Nah, udah kayak gini, ini dikasih warna. Nah, karena warnanya itu tinggal pencet yang bentuknya ini kayak pipet, terus nanti itu diarahin warnanya ke yang kita mau. Jadi kayak namanya apa ya, saya lupa, nanti dikasih di teksnya. Nah, itu diarahin tuh udah ketahuan warnanya, terus diikutin sampai selesai. Nah, udah, karena ini ada yang kurang ya elemen shape-nya, jadi kerangkanya gitu, jadi saya bikin lagi pakai pen tool juga. Ini ditambahin. Nah, itu kalau mau bikin tuh kayak gitu. Nah, terus nih di warnanya, terus diarahin lagi. Nah, udah kayak gitu. Ini juga sama, karena mau ngikutin yang di sebelahnya gitu biar lebih mirip. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai, tinggal di select aja ini si sketsanya ini, di select yang di bagian sketsanya itu, terus di grup sama caranya tadi, klik kanan terus grup. Nah, udah, ini tinggal di save. Nah, ini tuh di singkirin dulu. Ini digedein dulu gambarnya biar besar dan jelas. Terus di file kita export as, lalu di type file itu PNG. Nah, ini diganti aja namanya di PNG, juga diikutin aja. Ini transparan backgroundnya. Nah, udah. Nah, kalau misalkan gak mau filenya hilang, bisa di save as. Save as itu pencet file terus save as, dinamain dulu. Nah, ini tinggal di oke, terus ditunggu. Ini bikin baru, kita bakal bikin logonya. Ini juga ukurannya sama kayak tadi, 1280. Ini lumayan lama ya, kayaknya agak nge-lag gitu. Nah, ini diganti 1280 sama px juga. Nah, ini diganti dulu namanya, sesuai kalian maunya ganti apa ya. Terus create. Nah, ya. Ini not responding. Nah, kalau udah kayak gini, ke file terus di open yang tadi file yang udah kita ekstrak. Karena ini tadi disimpan yang nggak use artboard, jadi yang di sebelahnya itu ikut kesimpan.
Nah, ini di crop image aja, klik kanan terus crop image. Klik kanan itu maksudnya klik kanan yang di mouse itu ya. Terus di drag juga, tinggal ditekan pindahin ke sebelahnya. Nah, ini pakai shape lagi, pakai yang kotak itu. Nah, itu juga bikin 2 gitu, ini buat color paletnya. Nah, terus pakai pipet itu sesuai sama warna yang kalian mau jadiin warna color paletnya. Ini dibikin shape lagi buat backgroundnya, pakai yang kotak tadi. Ini juga kalau misalkan si bukunya itu kayak di bawahnya ini di layer, terus yang si PNG bukunya tuh diarahin ke atasnya si rectangle tool. Nah, ini juga dibikin yang bulat. Nah, itu cara yang buat itu yang tadi kotak itu diklik kanan, nanti ada yang bentuknya bulat, kalian pencet aja. Nah, ini udah. Tadi itu di lock dulu biar dia nggak geser-geser. Nah, terus ini si bukunya kita stylize di effect. Ini buat drop shadow. Drop shadownya kita mau warna putih. Nah, ini di modenya screen dulu, terus ini diikutin aja nih. Nah, terus di previewnya itu biar bisa previewnya tuh kayak gimana. Nah, ini karena salah, jadi kita ke appearance. Appearance tuh bisa di Windows. Nah, kita ulang lagi settingannya sesuai yang kita mau gitu. Nah, kalau udah itu tinggal diklik OK aja, kalau ini agak responnya lama. Jadi kalau misalkan itu kalau udah kalian udah pas nih, tinggal kalian klik OK. Nah, tadi buat appearance itu di Windows. Kalian yang diklik atas itu Windows, nanti ada cari appearance. Saya nggak tahu pronounce-nya gimana ya, maaf. Nah, ini lama. Nah, ini udah. Terus langsung diklik OK aja. Nah, ini kita mau bikin tulisannya, ini di lock dulu biar nggak kegeser. Nih juga pakai rectangle tool ya, kalau nggak salah namanya. Nah, terus ini buat ganti warnanya, jadi yang ada tuh bukan yang di fill tapi yang di stoknya aja. Nah, ini kalau udah disesuaikan dulu arahnya, bentuknya gimana, udah selesai atau belum. Ada tipsnya, kalau misalkan mau arahnya sama, pas ganti ukuran itu sambil pencet shift. Nah, ini juga udah dikasih tulisannya ya, fontnya tuh diganti jadi 8 bit Wonder, ininya ukurannya 81 kalau nggak salah. Nah, ini tuh cara buat fontnya, ini buat tulisannya itu yang tanda T gitu. Nah, terus di klik kanan ganti jadi yang bentuknya kayak yang di bawah pen tool itu tadi. Nanti saya kasih tanda panah. Nah, ini udah diarahin, udah bener. Ganti warnanya pakai yang tadi kayak pipet itu, namanya saya lupa. Nah, itu namanya. Ini diganti lagi. Ini bisa karena saya mau ngasih nama akun yang desainnya itu, jadi saya bikin lagi. Nah, ini juga disesuaikan warnanya juga. Satu lagi. Nah, ini juga saya mau kasih lagi, ini namanya logo Ayu Scrapbook. Nah, ini buat di rotate-nya gitu. Nanti tinggal kalau rotate itu tinggal klik kanan terus transform rotate, yang tinggal di preview juga buat lihat dulu kayak gimana. Ini 90 derajat, minus 90 derajat. Nah, untuk kopinya itu pakai Ctrl C sama terus pastenya Ctrl V kayak biasa, shortcut biasa. Terus tinggal diekspor aja. Ini yang versi JPG. Udah use artboard biar yang palet ini nggak ikutan kesimpan, pasti di foto. Kalau udah, ini progresnya exporting. Nah, kalau udah saya simpen lagi jadi PNG. Ini tinggal kalau misalkan mau di PNG ini tuh, kalau tanpa dihapus nih yang semuanya elemen-elemennya, tinggal di ini aja di layer, terus yang tanda mata itu di nonaktifkan. Nah, terus diekspor lagi, diganti jadi PNG use artboard.
Sudah, tinggal oke. Udah jadi, sudah selesai. Jadi segitu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya.